Peristiwa Sampit merupakan salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia, di mana terjadi kerusuhan antar suku di Indonesia pada tahun 2001. Sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi dan berapakah jumlah korban yang tewas dalam insiden berdarah tersebut? Bahkan dalam konflik tersebut banyak korban yang tewas tanpa kepala. Berikut ini beberapa fakta tentang para korban yang kehilangan kepalanya. Ikuti terus video saya sampai akhir. Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia, berawal pada Februari tahun 2001 dan berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antar suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar berakhir pada antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman Madura. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, dikatakan juga bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerempangi pada 17 Desember tahun 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berasal dari pertengkaran antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala atau ngayau, walaupun sebenarnya praktik ini dianggap hilang pada awal abad ke-20. Sedikit kisah tentang praktik ritual ngayau. Praktik ritual ngayau merupakan tradisi suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Suku Iban dan suku Kenyah adalah dua dari suku Dayak yang memiliki adat ngayau pada tradisi ngayau yang sesungguhnya. Ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Ngayau layaknya berburu mencari kepala manusia untuk menandakan keberanian seseorang saat itu. Dahulu, jika seorang laki-laki ingin berkeluarga, maka kepala menjadi persembahan untuk menikahi si perempuan. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau, Wilberus Willy, mengatakan, ngayau merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat Dayak zaman dahulu. Ngayau menjadi penanda apabila seseorang bisa mempersembahkan kepala manusia dianggap sebagai pahlawan di kampung tersebut. Bahkan, zaman sekarang masih ada yang menyimpan kepala manusia atau tengkorak sisa ngayau. Ia pun memastikan bahwa tengkorak-tengkorak tersebut sudah berumur lebih dari 125 tahun. Ngayau sendiri akhirnya dihentikan setelah adanya kesepakatan damai pada tahun 1894 lalu di Tumbang Anoy, Kalimantan Tengah. Pada zaman Belanda kala itu, tokoh-tokoh
pengayau-pengayau, panglima-panglima Dayak berkumpul dari berbagai suku yang ada di Kalimantan. Saat itulah dibuat kesepakatan yang dimana kesepakatan inti dari poin-poin kesepakatan itu diantaranya berhenti mengayau atau saling membunuh dan tidak ada lagi sistem perbudakan. Hal itu diwujudkan dengan dibuatnya patung tumbang Anoy yang ditatangani oleh panglima-panglima suku Dayak dan disaksikan oleh Belanda. Sejak saat itu orang-orang suku Dayak fokus bekerja dan berhenti untuk mengayau. Jumlah peperangan membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari tahun 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang penjabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah kerusuhan setelah pembantaian pertama. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada tanggal 28 Februari tahun 2001, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Namun kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun hingga akhirnya suku Madura dipulangkan ke asalnya. Itulah cerita singkat tentang peristiwa Sampit. Jika mungkin ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Informasi ini berdasarkan dari catatan yang bersumber dari Wikipedia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.